Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di channel Mandri Desa. Konten vlog kesehatan, konsultasi kesehatan, perawatan luka, hitan modern dan hitan manual. Oke, lama tak jumpa. Apa kabar semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lama tak berjumpa. Kita membahas tentang materi kesehatan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asma. Apa itu asma? Apa tanda gejalanya, bagaimana kondisi pernafasan yang terkena asma, terus apa yang menyebabkan keparahan atau timbulnya asma. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya, channel Mandri Desa, supaya channel ini berkembang. Oke, bila ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Kita sharing-sharing, belajar bareng. Kita belajar satu persatu tentang bagaimana pentingnya kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu apa itu asma? Asma adalah penyakit yang di paru-paru. Paru-paru itu bentuknya seperti cabang pohon. Cabang pohon, gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Ini seperti cabang-cabang pohon di dalamnya. Iya. Dan asma tersebut adalah penyempitan saluran-saluran pernafasan atau pipa-pipa saluran pernafasan, sehingga terjadi kesusahan dalam menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Pipa saluran nafas yang bercabang seperti ini semakin kecil seperti pohon menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan kantong udara seperti ini. Jadi kalau terkena asma, misal sebelum terkena asma lubangnya seperti ini gambaran saja. Pas terkena asma terjadi pembengkakan atau peradangan, jadi terlalu penyempitan, jadi lubangnya sedikit. Dan ciri khasnya nanti ada seperti bunyi ngik-ngik atau mengik. Iya, jadi seperti sempritan atau peluit. Iya. Untuk tanda gejalanya, yang pertama bisa terjadi batuk disertai nafas sering, sesak nafas dan bunyi mengik seperti ngik. Dari suara nafas paru kanan kiri. Yang ketiga atau keempat, sukar bernafas dan rasa berat di dada. Terus yang selanjutnya, lendir atau dahak berlebihan sukar keluar, atau dahaknya susah keluar. Iya. Untuk saluran nafas yang terjadi asma, biasanya terjadi pembengkakan atau peradangan. Jadi prosesnya seperti ini. Awal tidak terkena asma, setelah terjadi asma terjadi penyempitan. Ini gambaran seperti ini, tapi saluran paru itu sangat kecil. Itu. Jadi ini gambaran ini. Seperti lubangnya awal seperti ini, terjadi pembengkakan di sekitar sini, terus terjadi penyempitan. Jadi ini kayak seperti peluit. Iya. Selanjutnya, untuk orang yang terkena asma, biasanya ciri khasnya pertama itu yang sering saya temui, suara nafas ini di paru-paru kanan, paru-paru kiri itu khas banget terjadi mengik atau seperti peluit. Contohnya tadi saluran nafas segini jadi segini. Jadi bunyinya untuk saluran udara yang lewat keluar masuk itu seperti peluit dibunyikan. Terus untuk dada biasanya terjadi pengangkatan otot bantu nafas. Jeping hidung biasanya juga, jeping hidung atau rongga hidung biasanya mengembang. Gitu. Bagaimana cara pengobatan asma? Pengobatan asma kita harus tahu dulu sebelumnya apakah penyebabnya.
biasanya yang sudah tahu penyebabnya itu akan menghindari atau mengurangi hal-hal yang menimbulkan asma. Untuk pengobatannya, yang pertama, gunakan obat-obatan yang tepat sesuai pola penyakit yang timbul. Misal kalau karena alergi, itu kita minum obat alergi. Kalau misal terjadi sesak nafas, kita minum obat sesak nafas. Bila dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi obat sesuai yang tadi, itu lebih baik. Karena apa? Karena untuk pengobatan asma itu harus dengan petunjuk pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Kenali pengetahuan asma dan cara pengelolaannya. Misal kalau posisi pasien yang terkena asma itu biasanya susah tidur, karena kalau posisi tidur itu akan menambah sesak nafas tersebut, sehingga biasanya dengan posisi duduk akan lebih melonggarkan saluran nafas, sehingga pasien yang asma biasanya susah untuk tidur. Apabila sudah pernah pengobatan asma, biasanya serangan asma jarang terjadi, karena sudah tahu hal yang dihindari, makanan yang dihindari, obat-obatan yang sesuai juga sudah disiapkan. Apabila aktivitas, insya Allah tidak terganggu. Pengobatan asma yang tidak tepat dapat memberatkan penyakit dan menimbulkan efek samping. Asma adalah penyakit saluran nafas kronik yang dapat diobati dan diatasi. Jadi bila asma sering kambuh, segera berobat atau diatasi oleh fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena asma merupakan gangguan pernafasan. Pernafasan adalah utama bagi manusia. Jadi kalau misal ada keluarga yang terkena asma, itu harus waspada juga, karena bisa terjadi penyempitan saluran nafas, bisa berakhir fatal. Ya, bisa mengakibatkan meninggal juga, karena penyempitan saluran nafas itu sangat berbahaya. Untuk saran saya, kiat berobat asma yang benar, tanyakan pada dokter Anda berapa berat derajat asma dan serta obat apa yang tepat dan kapan saja yang menggunakannya. Jadi kita harus konsultasi terlebih dahulu konsumsi obat yang akan kita gunakan pada asma. Untuk asma itu harus mengetahui apa saja yang menyebabkan kekambuhan. Dari beberapa pencetus atau penyebab kekambuhan, itu bisa terjadi yang pertama karena emosi atau keadaan sedih, banyak pikiran dan kaget. Itu yang pertama. Yang kedua, cuaca bisa berakibat, misal cuaca hujan, udara dingin, udara terlalu panas. Terus yang ketiga, infeksi pada saluran nafas, misal flu, nyeri tenggorokan, dan masih banyak lainnya, atau peradangan bisa. Terus terjadi udara kotor, misal debu, asap, terus penggunaan obat nyamuk, terus ada bulu hewan, terus hewan yang mengakibatkan alergi, seperti itu contohnya. Makanan juga bisa menyebabkan asma juga, tergantung orang yang terjadi asma, begitu. Nanti untuk orang yang terkena asma itu dicoba untuk mengingat apakah yang menyebabkan alergi atau kekambuhan asma tersebut. Bisa yang tadi disebutkan, bisa karena pikiran, yang kedua dari makanan,
yang ketiga dari lingkungan, ataupun karena infeksi. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada saran atau kritik, saran untuk pembahasan tips kesehatan lainnya, bisa dikomen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya. Semoga channel saya selalu berkembang, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Iya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.